Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat umur dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik kakak, perkenalkan saya Skafinanti dari tim tester psikotes dari laboratorium psikologi terapan prodi psikologi Islam UIN Salatiga. Selama kurang lebih 2 jam saya akan membersamai kakak dalam melaksanakan tes psikologi. Tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang dapat menghambat pengembangan kakak. Tidak ada penilaian baik buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silakan kakak mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Potensi diri perlu dikenali. Dengan mengetahui peta kekuatan diri, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan diri, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan diri kita. Tes bakat kali ini terdiri atas beberapa tes. Tiap tes akan kami pandu bagaimana mengerjakannya. Perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk pengerjaan tiap tes. Ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban. Ada pula yang harus menggunakan pensil. Apakah kakak sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Ketika kakak sudah mengerjakan suatu tes, tidak boleh diinterupsi. Misalnya izin ke kamar mandi, minum, atau menjawab pesan atau telepon. Karena hal tersebut akan merugikan kakak sendiri. Kami akan berikan kesempatan ke kamar mandi dan minum sebelum mengerjakan tes. Apakah kakak akan pergi ke kamar mandi atau minum? Tidak. Sebelum kita mulai tes yang pertama, mohon matikan ponsel kakak ya, agar bisa konsentrasi mengerjakan tes ini. Kakak, kita akan mulai tes yang pertama ya, yaitu tes TIU 5. Saya akan membagikan lembar jawab dan buku soal. Tidak diperkenakan membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya. Pertama, silakan. Silakan kakak mengisikan hal-hal yang diperlukan di lembar jawab terkait dengan data kakak. Ada tes. Sekarang tesnya kakak, kita mulai tes yang pertama ya, yaitu tes TIU 5. Saya akan membagikan lembar jawab dan buku soal. Tidak diperkenankan membuka buku soal sebelum ada perintah membukanya ya. Sebelum mengerjakan tes, silahkan isikan identitasnya terlebih dahulu. Silahkan dibuka buku lembar jawabnya. Saya akan membacakan instruksi. Baiklah, kita lihat pada halaman pertama ya. Saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan tesnya. Kakak perhatikan baik-baik pada tes pertama ini. Tes TIU 5 atau tes intelijensi umum merupakan kelompok alat tes kecerdasan atau intelijensi. Tes ini dikembangkan oleh tim psikologi UIN. Tes ini terdiri atas 1 lembar kertas bolak-balik. Soalnya berbentuk gambar yang memiliki pola tertentu. Peserta tes diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Saya akan bacakan instruksi tes TIU 5. Pada tes ini tugas Anda adalah melihat pola perubahan A ke B
dengan cara yang sama. Anda diminta mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan. Terus yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang Anda pilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Mari kita berarti mengerjakan contoh 1 dan contoh 2 ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa silakan dikerjakan. Memorikan. Baik, kita lanjut ke tes 2 ya. Saya akan memberikan lembar jawabnya. Saya akan membacakan pengertiannya dahulu. Tes akudak atau administrasi keuangan dan perdagangan merupakan tes bakat yang dibuat khusus secara lokal untuk mengukur kemampuan di bidang administrasi keuangan dan perdagangan. Tes ini banyak dipakai sebagai indikator untuk tujuan seleksi di bidang administrasi keuangan dan perdagangan dan sejenisnya, dan penjuruan siswa SMA atau SMK maupun pemilihan jurusan kuliah, terutama di bidang ekonomi maupun ilmu sosial lainnya. Tes akudak terdiri dari 5 subtes yang dapat diadministrasikan secara terpisah ataupun tidak berurutan sesuai nomor subtesnya. Demikian, subtes tes akudak dapat dipilih sesuai dengan keperluan masing-masing, memiliki batas waktu pengerjaannya. Instruksinya yaitu pada tes ini Anda akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran O jika pasangan nama tersebut sama, dengan berilah tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama atau berbeda. Selanjutnya, tuliskan jawaban Anda pada nomor soal yang sesuai di lembar jawaban. Anda mulai mengerjakan soal bila saya kata mulai, dan bila saya katakan selesai, maka hentikan mengerjakan soal dan letakkan alat tulis Anda. Siap mengerjakan? Silakan mulai. Selanjutnya persoalan 2, saya akan bacakan instruksinya. Pada tes ini Anda diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Gunakan bagian kiri kanan yang kosong pada lembar jawaban untuk tempat menghitung. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat, A, B, C, D, atau E. Lalu berilah tanda silang pada lembar jawabannya sesuai jawaban Anda. Anda mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan bila saya katakan selesai, hentikan mengerjakan lalu letakkan alat tulis. Tes ini terdiri dari 50 soal. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu yang disediakan terbatas. Sudah jelas? Sudah. Baiklah, silakan mulai. Selanjutnya persoalan 3. Saya akan bacakan instruksinya terlebih dahulu. Pada tes ini Anda akan diberikan soal yang berkaitan dengan perhitungan. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Gunakan bagian kiri atau kanan yang kosong pada lembar jawaban untuk tempat menghitung. Baca setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Anda diberi waktu yang sangat singkat. Bila Anda mendapatkan hasil jawaban berupa pecahan, maka berikanlah jawaban pecahan tersebut dengan penyebut yang terkecil. Apabila ada jawaban yang akan Anda ganti, Anda cukup mencoret jawaban yang salah tersebut.
dan tuliskanlah dengan jawaban yang menurut Anda benar. Anda akan menghadapi 25 soal hitungan dan Anda diharapkan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu yang disediakan terbatas. Sudah jelas? Mulai. Selanjutnya persoalan 4. Saya akan bacakan instruksinya terlebih dahulu. Pada tes ini Anda diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan dan soal. Penggolongan yang dimaksudkan adalah golongan A, B, C, D, E, G, H, dan I. Apabila menurut Anda ada pernyataan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan atau lebih, tentukanlah satu golongan yang paling sesuai untuk pernyataan tersebut. Berilah tanda silang untuk setiap soal pada huruf di lembar jawaban Anda. Pada tes ini ada 40 nomor soal. Anda diberi waktu sangat terbatas. Berjalan dengan cepat dan teliti. Sudah jelas? Mulai. Selanjutnya persoalan 5. Saya akan bacakan instruksinya. Pada tes ini, tugas Anda adalah untuk menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan cara memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah diberikan. A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Kemudian berilah tanda silang di lembar jawaban Anda. Tes ini terdiri dari 40 soal. Waktu yang disediakan sangat terbatas. Oleh karena itu, bekerjalah dengan cepat dan teliti. Sudah jelas? Mulai. Selanjutnya yaitu tes E atau mechanical compression. Saya akan bagikan lembar jawaban terlebih dahulu ya. Pengertian tes E merupakan tes untuk mengetahui kemampuan dasar teknik, yaitu kemampuan mengenali hubungan dan kesimpulan tiap situasi yang berbentuk gaya dan daya dalam prinsip fisika mekanika. Tes ini dapat digunakan untuk pemilihan jurusan di SMA, SMK, atau pemilihan studi lanjut masuk perguruan tinggi, khususnya untuk pemilihan jurusan teknik. Selain itu, tes ini juga dapat digunakan dalam penempatan karyawan dalam proses seleksi, khususnya di bagian permesinan atau yang membutuhkan teknik. Saya akan langsung membacakan instruksinya. Kepada Anda telah dibagikan sebuah buku persoalan dan 1 lembar jawab tes mechanical compression atau tes E ya. Silakan isikan identitas yang dibutuhkan yang ada di lembar jawab Anda. Lanjut pada tes yang berikut. Pada tes ini Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda tuliskan pada lembar jawab sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Di lembar jawab Anda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kolom untuk jawaban soal latihan dan kolom untuk jawaban soal sesungguhnya. Sudah jelas? Sudah. Sekarang silakan Anda buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda tuliskan dengan membuat tanda silang pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Bisa dimulai sekarang. Selanjutnya yaitu tes kreativitas figural. Saya akan bagikan lembar jawabnya terlebih dahulu. Saya akan bacakan pengertiannya. Pentingnya pengadaan tes kreativitas di samping tes intelijensi telah lama disadari oleh para ahli psikologi dan pendidikan.
Dalam modelnya tentang struktur intelek menunjukkan pada perbedaan antara tes intelijensi yang ada pada umumnya mengukur kemampuan berpikir konferensi, yaitu cara berpikir yang menuju pada satu jawaban tunggal yang paling tepat terhadap suatu masalah atau persoalan, dan tes kreativitas yang pada umumnya mengukur kemampuan berpikir diferensi, yaitu cara berpikir yang tertuju pada penemuan macam-macam alternatif jawaban terhadap suatu masalah dengan penekanan pada suatu kuantitas, kualitas, dan relevansi dari jawaban. Saya akan bacakan instruksinya. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya pada gambar yang Anda dapat buat dari lingkaran-lingkaran di bawah ini. Dan di halaman sebaliknya dari lembar ini, lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam serta di luar lingkaran. Kehendak Anda dalam membuat gambar. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar Anda mengisahkan cerita yang menarik, dan jangan lupa menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat. Sudah jelas? Bisa mulai sekarang. Selanjutnya yaitu tes RIB. Saya akan berikan lembar jawaban dulu. Silakan isi identitasnya ya. Saya akan bacakan pengertiannya. Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rodwell pada tahun 1947. Saat itu tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958 tes ini diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu tes minat ini dinamakan tes minat Rodwell-Miller. Saya akan bacakan instruksinya. Bila Anda telah menerima formulir, tulislah nama dan keterangan-keterangan lain tentang diri Anda di kolom yang sudah disediakan di sebelah atas dalam formulir. Berikut ini Anda temui daftar macam-macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Terdapat 9 kelompok, yaitu A sampai H. Tugas Anda dalam mencantumkan nomor atau angka di belakang setiap pengerjaan per kelompok, mulai dengan nomor 1 untuk pengerjaan yang paling Anda sukai, dan seterusnya sampai 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai. Bekerja dengan secepatnya dan tuliskan nomor-nomor sesuai dengan kesan dan keinginan yang pertama. Jangan ada yang dilewatkan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Setelah selesai membuat urutan kelompok H, silakan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Anda diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang Anda sukai. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh pula tidak. Bisa dibalik. Bisa. Mulai mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya Kak. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Hasil tes akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Kakak sepanjang kami membawakan tes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.